Rumah kediaman Jokowi menjadi magnet tersendiri bagi banyak orang dan banyak kalangan dari berbagai macam lapisan masyarakat. Kali ini yang datang ke kediaman Jokowi adalah para kepala daerah. Memang tidak semua kepala daerah, namun beberapa figur penting yang datang itu hendak memberi pesan bahwa kemungkinan pasca retret di Akmil Magelang sebagai konsolidasi terbuka bagi kepala-kepala daerah di seluruh Indonesia. Maka dengan datangnya mereka ke kediaman Jokowi, seolah-olah kita bisa berkata pula bahwa ada retret kedua atau retret jilid kedua di rumah Jokowi. Bagaimana kita hendak membincang hal ini? Selamat datang dalam channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang secara sadar dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik virtual Indonesia dengan menawarkan alternatif berpikir dari lensa pemikiran filsafat untuk membaca fenomena sosial, politik, kebudayaan dalam konteks Indonesia kontemporer, tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Teman-teman, apa yang ingin saya beri sebagai catatan untuk kita diskusikan kali ini adalah catatan-catatan saya yang hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang berpikiran waras dan orang-orang yang selalu mengedepankan cara berpikir yang apresiatif dan positif. Mengapa? Karena pasti Anda yang berpikiran bertolak belakang, artinya berpikiran negatif dan selalu menebar kebencian pada Jokowi, Anda semua pasti akan berkata bahwa kedatangan para kepala daerah, baik mereka yang memimpin daerah sebagai gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, ini memberikan pesan bahwa ada skenario gelap yang sedang terjadi, sedang dimainkan oleh Jokowi, sehingga mereka-mereka yang menjadi kepala daerah itu berbondong-bondong datang ke kediaman Jokowi. Anda semua pasti akan selalu mengonstruksi sebuah cara berpikir bahwa Jokowi ini adalah orang yang bermasalah dan karena itu harus selalu dicurigai, bahwa datangnya para kepala daerah itu memberi pesan bahwa Jokowi ingin merebut popularitas dan bahkan ingin merebut kekuasaan seorang Prabowo Subianto. Inilah teman-teman catatan saya yang pertama, bahwa kita semua yang berpikir waras saja yang akan bisa melihat mengapa pada akhirnya para kepala daerah ini datang ke kediaman Jokowi. Saya ingin menyebutnya ini sebagai retret yang kedua. Apa isi retret yang kedua? Ya tentu saja kita tidak tahu karena semua tidak diliput oleh media sosial. Tetapi yang pasti, teman-teman, kedatangan para kepala daerah seperti Khofifah Indar Parawansa, seperti Ahmad Lutfi dan Emil Dardak, dan beberapa tokoh-tokoh, para politisi dan kepala daerah di daerah masing-masing itu hendak memberi pesan bahwa sosok yang bernama Jokowi ini penting dalam memastikan karir politik mereka mencapai tujuan-tujuan yang pada akhirnya membuat mereka bisa mencapai tahap yang sangat strategis dan penting di mana mereka menjadi kepala daerah di daerah masing-masing. Peran Jokowi ini tidak bisa dipungkiri dan itulah pengakuan-pengakuan yang hendak diperlihatkan dengan datangnya para kepala daerah ini ke kediaman Jokowi. Selain ada ucapan terima kasih dan rasa syukur yang hendak mereka perlihatkan, kemungkinan ketika bulan Ramadan ini tiba, maka para kepala daerah itu hendak memberi ucapan selamat bagi orang yang mereka sangat cintai, mereka sangat sayangi, dan mereka sangat hormati. Itulah sosok yang bernama Joko Widodo. Jadi tidak ada hal yang berlebihan atau ini sekadar settingan atau ada agenda gelap yang dimainkan oleh Jokowi yang membuat ada retret kedua di kediaman Jokowi di Sumber Solo. Nah, selain itu teman-teman,
fakta atau fenomena politik ini juga bisa memberikan pesan yang sangat konstruktif bagi kita, bahwa orang-orang tersebut yang datang ke kediaman Jokowi ini hendak sekali lagi belajar dari politik yang dikembangkan oleh Jokowi sebagai politik yang kita berulang-ulang katakan sebagai politik persahabatan, politik persaudaraan. Itulah yang hendak diperlihatkan oleh Jokowi selama ia memimpin Indonesia. Ia merangkul seluruh kekuatan politik yang ada di tanah air kita. Bahkan seorang Prabowo pun mengakui bahwa ada jasa Jokowi ketika ia yang dulu rival lawan politik Jokowi yang sangat keras, tetapi pada akhirnya merapat pada pemerintahan Jokowi dan Jokowi sangat memanusiakan seorang Prabowo Subianto, sehingga itu kemudian menjadi pengalaman politik seorang Prabowo Subianto yang mengubah pendekatan Prabowo Subianto, sehingga ia yang sekarang ini menjadi presiden, ia gantian memanusiakan Jokowi. Jokowi memang sudah presiden purna tugas, tetapi ia tetap menjadi orang yang penting dan ada di hati banyak orang. Dan karena itu statusnya sebagai presiden dalam arti definitif sudah berakhir, tetapi ia tetap menjadi presiden bagi banyak orang yang mencintainya. Ketokohan dan sepak terjang politik Jokowi yang tidak bermain kekuasaan dalam arti memukul, menggebuk atau menggunakan otoritasnya untuk melawan para lawan-lawan politiknya, itu menjadi sesuatu yang sangat berharga dalam rangka kita membayangkan bahwa Indonesia ke depan memang yang sadar menggunakan demokrasi itu memang penuh dengan kontestasi, dan di dalamnya ada kontestan-kontestan yang sangat garang dan galak untuk menyerang rezim pemerintahan baik terhadap Jokowi dulu maupun terhadap Prabowo Subianto sekarang. Dan mereka seringkali menggunakan narasi disinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian. Saya ingin katakan bahwa inilah tantangan berdemokrasi kita di tanah air kita. Makanya Presiden Prabowo sudah mengatakan, mari kita bangun demokrasi ala Indonesia. Dan Wakil Presiden juga sudah mengingatkan pada para kepala daerah bahwa kita lahir dari keluarga besar Nusantara. Semuanya memberikan catatan yang penting bagi kita membayangkan Indonesia seperti apa yang kita akan bangun, yang akan kita jadikan sebagai ruang partisipasi bagi siapapun yang ingin mendharmabaktikan dirinya bagi Indonesia hari ini dan ke depan. Karena itu kita diingatkan sekali lagi bahwa retret kedua para kepala daerah ke kediaman Jokowi ini justru memperkuat pemerintahan Prabowo Subianto. Tidak ada agenda gelap, agenda terselubung, atau agenda penuh kepalsuan yang sedang disetting oleh Jokowi. Ia cukup sadar bahwa ia sudah purna tugas, karena itu siapapun yang datang ke kediaman Jokowi pasti dia akan arahkan untuk mendukung pemerintahan Prabowo, dan apapun kapasitas seorang kepala daerah di daerah masing-masing, program-program nasional itu harus membuat rakyat akhirnya mengerti dan paham bahwa mereka adalah pemilik suara, dan seluruh roda pemerintahan di pusat maupun daerah itu pada akhirnya diarahkan pada keadilan dan kesejahteraan rakyat. Jadi semua yang kejang-kejang melihat para kepala daerah datang ke kediaman Jokowi, Anda semua adalah orang-orang yang tidak mengedepankan cara berpikir yang apresiatif. Pandangan Anda yang penuh dengan kebencian itu justru menjadi tantangan bagi demokrasi kita hari ini dan ke depan. Sangat disayangkan.